Assalamualaikum, apa kabar sahabat Bimba dimanapun berada? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini, saya Nurul Baidila akan membuat tugas di luar kelas hari ke-32, yaitu dalam kegiatan BBB Belajar Bersama Bimba setiap hari Kamis, yaitu temanya manfaat Bimba interview. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Apa tujuan dari Bimba interview? Yaitu ada dua tujuan utama dan juga tujuan khususnya. Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas Bimba interview. Walaupun melalui media online, tetapi kita mengharapkan tujuan utama kita yaitu agar anak tuh suka terlebih dahulu. Kemudian tujuan khususnya agar anak merasa aman, merasa nyaman, dan juga merasakan bahagia pada saat kegiatan bermain baca-bacaan. Sehingga akan tumbuh minat bacanya, akan tumbuh minat belajarnya. Walaupun dihalangi oleh jarak, walaupun tidak bertemu langsung secara tatap muka, tetapi anak suka, anak bahagia, anak menyukai kegiatannya. Walaupun anak itu ada di mana, motivator ada di mana, namun karena adanya online tersebut, adanya video online tersebut, maka anak ini tetap bisa berkomunikasi dengan motivator, sehingga anak dan juga motivator bisa melakukan kegiatan bermain baca-bacaan. Sehingga apabila anak tersebut bahagia, anak tersebut menyukai kegiatan, maka akan tumbuh minat baca dan juga minat belajar pada anak tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 2, siapa saja yang akan memperoleh manfaat dari Bimba interview? Yaitu yang pertama, manfaat untuk motivator. Yaitu dengan adanya manfaat untuk motivator dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh motivator, dan motivator bisa memperbaiki diri. Memperbaiki dirinya bagaimana? Yaitu dengan adanya pengawasan secara langsung oleh controlling melalui rekaman video pada saat kegiatan bermain di dalam kelas. Contohnya pada hari ini, saya kurang ini, controlling akan menginformasikan sebaiknya motivator begini loh, kurangnya di sini loh, lebih baik seperti ini. Maka motivator bisa memperbaiki diri atau bisa belajar agar lebih baik lagi di keesokan harinya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar tidak terjadi kembali. Maka dari itu adanya manfaat untuk motivator agar motivator itu mau memperbaiki diri, mau belajar lagi sebagai orang dewasa, dan juga bisa meningkatkan kemampuan motivator itu sendiri. Kemudian juga fleksibel dan efisiensi waktu dan juga ruangan. Karena pada saat Bimba interview ini, motivator dengan anak tidak harus tatap muka. Jadi dimanapun dan kapanpun motivator dan anak berada, tetap bisa melakukan kegiatan Bimba interview. Kemudian juga motivator mempunyai kesempatan mensosialisasikan lagu Cinta Ananda kepada anak, kepada ayah dan bunda yang ada di rumah. Karena pada saat motivator dengan anak melakukan Bimba interview, mungkin saja di sebelah kanannya, sebelah kirinya, atau bahkan ada yang didampingi oleh ayah dan bundanya. Sehingga ayah dan bundanya akan mencermati, oh iya, lagu Cinta Ananda nih, ayah sama bunda tahu nggak lagu Cinta Ananda apa ya, maksud intinya atau apa. Nah, kita bisa mensosialisasikan melalui Bimba interview ini. Kemudian juga kita bisa melakukan evaluasi afeksi kepada anak. Kemudian juga manfaat yang kedua yaitu untuk anak. Mengapa untuk anak? Nah, agar anak ini merasa nyaman, merasa aman, dan juga merasa senang dengan adanya kegiatan Bimba interview ini. Walaupun dimanapun, kapanpun, nah motivator dengan anak ini tetap terus terjalin Bimba interviewnya, dan anak pun merasa suka, anak menikmati. Kemudian juga agar anak tuh tumbuh minat baca dan juga minat belajarnya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk orang tua, yaitu hubungan antara ayah dan juga bunda akan menjadi harmonis karena melihat anaknya yang bisa baca, anaknya muncul atau tumbuh minat belajarnya, minat bacanya. Anaknya semangat banget nih, bunda aku hari ini ada kelas jam 1 sama Miss Nurul ya. Nah, maka ayah dan bunda ini akan merasa bahagia karena anaknya tumbuh minat baca dan juga minat belajarnya tanpa adanya paksaan,
tanpa dipinta, tanpa disuruh, anak tersebut punya inisiatif sendiri. Karena ia sudah tumbuh minat baca dan juga minat belajarnya, sehingga ia punya inisiatif sendiri. Ia juga sangat semangat seperti itu. Maka hubungan antara kedua orang tua pun akan menjadi harmonis. Kemudian juga orang tua pun akan menyaksikan pada saat kegiatan bimbel interview. Karena pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut ada orang tua yang mendampingi. Jadi orang tua bisa menyaksikan gimana sih kegiatan kalau lagi bimbel interview, apa aja sih kegiatannya, apa aja sih yang dilakuin sama anak saya. Nah, orang tua bisa langsung menyaksikan pada saat bimbel interview. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa manfaat yang diperoleh dari bimbel interview? Yaitu manfaatnya bimbingan interaktif melalui video online. Bisa dari Zoom, bisa dari video call WhatsApp, bisa dari Google mungkin Google Classroom, bisa dari apapun video online. Karena sekarang di masa pandemi ini banyak hal yang tidak memungkinkan untuk tatap muka secara langsung. Maka Bimba membuat suatu Bimba interview untuk anak dan motivator dapat melakukan kegiatan Bimba interview dimanapun dan kapanpun. Jadi tidak menghalangi kesempatan atau keinginan anak untuk belajar sambil bermain. Dan manfaatnya juga anak menjadi senang, anak merasakan aman, merasakan nyaman. Kemudian juga hubungan anak dengan orang tua akan menjadi harmonis. Karena anak yang sudah tumbuh minat bacanya akan semangat untuk membaca, untuk belajar tanpa dipinta orang tua. Ayo kakak belajar, ayo kakak ini. Nah, enggak. Karena anak sudah tumbuh minat baca dan belajarnya, maka anak tersebut yang ingin belajar dengan sendirinya. Maka tidak akan terjadi antara anak dengan orang tua itu berantem. Maka terjadi harmonis. Kemudian, pada saat kegiatan bimbel interview ini ada kegiatan prioritas, yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Maka dari itu di dalam kegiatan inti ada kegiatan prioritas, yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Walaupun diterapkan teori bandul, namun tetap kegiatan prioritasnya yaitu baca-bacaan. Ketika anak mulai merasa bosan, kita selingkan ke kanan dengan bermain tulis-tulisan. Lalu kita kembali lagi ke tengah, bermain baca-bacaan. Tetap kita utamakan kegiatan prioritas yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Kemudian juga orang tua lebih merasakan aman dan juga nyaman, juga tenang karena bisa memilih waktunya, bisa memilih tempatnya di mana. Nah, kita juga bisa mensosialisasikan kepada ayah dan bundanya melalui lagu Cinta Ananda. Kemudian, pertanyaan berikutnya, mengapa Bimba interview bermanfaat? Karena di tahun 2020 ini adanya masa pandemi, adanya COVID-19 tidak memungkinkan anak dengan motivator untuk tatap muka. Sehingga tidak memungkinkan anak dengan motivator untuk tatap muka langsung. Sehingga adanya Bimba interview ini, maka dibikin anak tuh bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Tidak terhalang dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian, pertanyaan terakhir, bagaimana mengoptimalkan Bimba interview? Yaitu dengan cara memperhatikan dan juga memastikan apakah tujuan utama dan tujuan khusus yang dibuat sudah terpenuhi atau belum, sudah terrealisasikan atau belum. Apabila belum, maka harus diperbaiki lagi. Di mana titik kesalahannya, di mana yang harus diperbaiki. Apabila sudah merasa terpenuhi, harus lebih dioptimalkan lagi agar hasilnya lebih memuaskan. Seperti itu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum.